Asep Perangkat Desa di Desa Mendalu Indah. Nah, kami dari tim pengabdian FEB Universitas Jambi ada 5 orang tim gitu, dengan ketua Pak Dr. Muhammad Gowon yang ada di sebelah kanan saya, sekaligus nanti akan menjadi pemateri pada hari ini. Kemudian saya sendiri Ratih Kusumastuti, juga dosen di FEB Universitas Jambi di akuntansi, di prodi akuntansi. Kemudian untuk tim yang lain ada Pak Dr. Zazi, Pak Eko Prastyo, dan Pak Dr. Yuliusman. Itu ikut secara online ya Pak Gowon ya. Nah, akan tetapi ini tidak mengurangi acara kita pada hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa atau yang mewakili Bapak Sekretaris Desa ya Pak ya, Pak Sekdes, kemudian perangkat desa dan anggota ketua dan anggota BPD Desa Mendalu Indah, kemudian Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya sebelum acara kita mulai, kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nanti untuk urutan acaranya akan ada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Gowon. Kemudian nanti akan disusul dengan tanya jawab atau diskusi, gitu ya. Kira-kira untuk pemaparan berapa menit Pak Gowon? 15? Ya, boleh nanti pada saat pemaparan jika Bapak Ibu ingin langsung diskusi boleh, akan tetapi nanti akan ada sesinya juga setelah pemaparan oleh Pak Gowon, kemudian diskusi. Silakan ditanyakan apa yang terkait dengan materi yang ada. Baik, untuk selanjutnya ada sambutan dulu ya, bagusnya dari Bapak Kepala Desa atau Bapak Sekretaris Desa yang mewakili. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pemateri dari pengabdian masyarakat, yaitu Bapak Dr. Muhammad Gowon, SEMS CA, Pak. Selanjutnya Ibu Ratih Kusumawati, SEMS MSI CA. CA apa sih? CA. CA. Kalau Indonesia CA. Dan yang saya hormati Bapak Wakil Ketua BPD beserta anggota yang berkesempatan hadir dalam acara ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun Kota Kampus 1, 2, dan 3, serta rekan-rekan perangkat desa yang berkesempatan hadir dalam acara ini, dan juga tidak lupa pula para mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan sehingga kita masih dapat berkumpul di aula kantor desa guna melaksanakan acara pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Jambi, yang akan disampaikan oleh Bapak Pemateri, Bapak Dr. SI Terlupa salawat dan salam yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allahumma sholli alaihi wasallam. Semoga dia nanti kita selalu mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tentunya di sini kita terima kasih sekali kepada tim pengabdian masyarakat yang ada di desa, yang dilakukan di Desa Mendalu ini, yaitu tentang pengelolaan aset desa. Nah, tadi memang Pak perlu kami sampaikan di sini, ya memang kami di
Desa Andalwinda ini memang sudah melakukan pengasipan ataupun aset yang ada di Desa Andalwinda ini melalui aplikasi melalui aplikasi Sipades, aplikasi Sipades. Jadi tentu mungkin dengan adanya pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian dari unit Universitas Jambi ini akan menentukan pengasipan ataupun penataan aset-aset desa yang lebih baik lagi. Tentunya saya mohon kepada khususnya perangkat desa, umumnya kepada perangkat desa, Pak Kadus maupun Ketua BPD agar dapat mengikuti, kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin, karena yang bertanggung jawab di dalam aset di dalam struktur pemerintahan desa yaitu KAUR, Tata Usaha dan Umum, dan dikoordinator sekretaris desa. Jadi yang memang berkewenangan tentang masalah aset itu memang KAUR, Tata Usaha dan Umum, dan dikoordinator oleh sekretaris desa. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa seluruh perangkat desa BPD memang wajib tahu, karena setidaknya bisa mengingatkan kepada rekan-rekan yang memang bertanggung jawab kepada pengasipan aset yang ada di Desa Andalwinda. Jadi saya mohon kepada Bapak Gowon nantinya untuk menjadi narasumber atau buku materi dalam penyampaian tentang masalah aset. Tentunya bagaimana apakah sampai aset yang dihapus juga akan dipaparkan kepada Pak Gowon, itu nanti akan kita ikuti penyampaian materi dari Bapak Muhammad Gowon dan Ibu Ratih Kusmawati ini. Mungkin di sini juga Pak, itu kelewat menyampaikan maaf atas ketidakhadiran dari kepala desa kita. Sebenarnya beliau ingin hadir karena kemarin sore mendesak mendapat undangan dari Bupati Muara Jambi untuk hadir di kantor Mahaligai Bang 9 Tranebura. Beliau ada sosialisasi tentang ketenagakerjaan non-ekstrim, ketenagakerjaan ekstrim yang bersumber dari dana bantuan provinsi. Jadi mereka menyampaikan salam kepada Menteri dan kepada kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, kami dari tim pengabdian Universitas Jambi dalam hal ini kegiatan untuk mensosialisasikan peraturan perundangan Permendagri, ya, kalau yang saya baca di website mengenai aset desa, itu adalah aturan terbaru. Jadi pengelolaan aset desa itu sebenarnya sudah lama, sudah ada tahun sebelum 2024 ini, tapi ini kami hanya mensosialisasikan. Saya yakin di desa ini atau mungkin wilayah yang lebih besar setelah ini sudah diimplementasikan, sudah diperkenalkan. Jadi mungkin kami hanya kembali atau mungkin lebih menekankan bahwa ini adalah sesuatu yang penting untuk dipahami oleh kita bersama. Apalagi di desa saya kira sudah ada aparatur yang mungkin memang bidangnya untuk mencatat atau mungkin mengumpulkan data-data, atau mungkin ada hibah, atau mungkin ada sesuatu yang mungkin datangnya dari pemerintah pusat, mungkin dari pemerintah daerah. Yang idealnya itu harusnya ada catatan, ada sesuatu yang mungkin mengumpulkan data-data yang itu memang harusnya secara akuntansi. Untuk kami dari akuntansi itu idealnya ada pencatatan, ada sistem yang membuat supaya aset-aset atau harta yang dimiliki oleh desa itu bisa dipublikasikan atau diketahui oleh khalayak. Jadi mungkin kalau di skop desa, saya kira saya yakin sudah ada program
atau program aplikasi yang terkomputerisasi. Jadi mungkin kalau saya lihat di websitenya kantor Mendalo Indah itu sebenarnya sudah ada, sudah bagus. Saya bandingkan dengan kalau saya di Mayang, Kelurahan Mayang itu saya kira belum ada. Tapi kalau di sini saya lihat sudah bagus ini ya kan, program website milik Pemda Desa. Jadi saya kira ini sesuatu yang mungkin bisa dipelajari. Saya pun membaca informasi-informasi mengenai desa ini ya dari sini gitu ya. Jadi mungkin ini adalah salah satu keterbukaan, salah satu transparansi yang mungkin ini merupakan konsep penting dalam pengelolaan good governance ya. Jadi kalau misalnya bahasa ini kan good corporate governance. Jadi ada akuntabilitas, transparansi. Itu adalah merupakan salah satu bentuk transparansi yang saya kira sudah dijalankan oleh pemerintah desa. Ideal harusnya semua aktiva, semua kekayaan yang dimiliki oleh desa itu bisa dicatat, kemudian kalau ada klasifikasi diklasifikasikan, baru kemudian dilaporkan. Jadi yang namanya aset, yang namanya harta di dalam konteks akuntansi itu adalah seluruh kekayaan atau seluruh sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas atau suatu perusahaan atau suatu desa yang itu bisa menghasilkan atau bisa menjadi suatu sumber daya yang bermanfaat. Jadi yang namanya aset, yang namanya harta, yang namanya kekayaan itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau dalam konteks akuntansi maka harta itu adalah merupakan utang ditambah modal. Jadi kalau kita dalam konteks neraca, jadi kalau kita bicara mengenai akuntansi maka harta itu adalah biasanya berasal dari utang dan berasal dari modal. Nah kalau di desa mungkin yang namanya modal itu adalah bisa jadi modal dari desa itu sendiri. Jadi mungkin dari masyarakat sini mungkin punya tanah, punya bangunan, punya kendaraan, punya segala macam harta. Itu adalah sesuatu yang menjadi klasifikasi harta di sini. Jadi mungkin sumbernya itu bisa jadi dari modal sendiri, artinya modal yang memang dimiliki oleh desa atau mungkin modal yang mendapat arus dana dari pusat. Jadi mungkin kalau kita bicara mengenai konteks dari pemerintah desa, mungkin atasannya lagi adalah pemerintah kecamatan. Dari kecamatan mungkin atasnya lagi kabupaten, dari kabupaten mungkin provinsi. Jadi saya kira itu adalah kan struktur ininya, struktur bagaimana mungkin alur dana dari pusat itu bisa mengalir ke desa. Nah itu kalau kita bicara dalam konteks modal, itu adalah modal sendiri ya, modal yang dimiliki oleh desa. Nah kalau hutang ya saya kira tidak perlu. Kalau memang kita sudah memiliki harta, memiliki aset yang cukup dan kita bisa mengelola itu, mungkin hutang itu tidak perlu dilakukan. Jadi mungkin kalau kebijakan dari desa ini perlu meminjam dari perbankan, misalnya dari Bank Jambi, saya kira itu ya dalam bentuk kerjasama saja. Saya kira ya boleh-boleh saja. Akuntansi, ya mungkin ada beberapa aparatur di sini atau mungkin dari bagian mungkin apa? Saya kira kalau di struktur desa ini kan ada ini ya kan, di bawah sekretaris itu mungkin ada bagian kaur ya, kaur apa gitu kan. Nah itu kan ada yang mungkin khusus membidangi mengenai harta yang dimiliki, atau mungkin ada khusus mengenai sumber daya manusia, apa namanya, tata usaha dan umum. Nah tata usaha dan umum. Jadi saya kira mungkin ada bagian yang memang khusus kalau ada bantuan atau mungkin ada hibah dari warga di sini yang mungkin punya aset yang mungkin bisa digunakan untuk warga, ya saya kira itu kalau memang pengelolaannya diserahkan kepada desa, itu mungkin saya kira tanggung jawab dari
bagian usaha umum TU, tata usaha dan umum ya. Itu adalah salah satu bagian atau urusan yang mungkin seharusnya diurusi oleh desa. Jadi mungkin itu adalah bagaimana pengelolaannya. Ya, kalau kami dari akuntansi sebenarnya ada laporan yang boleh dibuat ya, kalau itu memang tidak diharuskan. Jadi mungkin laporan keuangan itu adalah salah satu bentuk laporan yang sebaiknya dibuat. Tapi kalau mungkin tidak dibuat juga mungkin tidak apa-apa karena itu tidak ada keharusan. Kalau kami dari akademisi mungkin ya hanya mengajarkan kepada mahasiswa bahwa seharusnya untuk membuat laporan keuangan itu seperti ini, ada neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan puskas. Tapi mungkin kalau dalam konteks pemerintah desa mungkin ya ada laporan seperti yang kalau saya lihat di webnya pemerintah desa itu ya ada juga laporan di situ kan, BPD, Badan Pengawas Desa, lembaga legislatifnya desa. Strukturnya itu kan sama seperti struktur di pusat itu kan begitu kan, ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Misalnya kalau eksekutif itu kan pemerintahnya, kalau pemerintah ya pemerintahnya. Kalau yudikatif, yudikatif mungkin lembaga untuk pemusyawaratan itu kan. Kalau legislatif ya lembaga itu tadi pengawas desa itu saya kira itu format atau mungkin struktur yang mungkin kalau di Indonesia mungkin kita itu trias politika. Mungkin kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 saya kira itu sudah pernah dibahas mungkin kalau kita dulu pernah membahas itu. Ya, kalau di era pemerintahan yang sekarang saya kira tidak jauh berbeda, tapi mungkin penekanan untuk dana desa, badan usaha milik desa itu kan ada lebih penekanan dibandingkan mungkin era-era Orde Baru. Mungkin kalau saya lahir dulu mungkin di era Orde Baru mungkin tidak ada. Kalau zamannya Pak Soeharto itu kan kapalitas, tapi konsepnya sama. Jadi mungkin rencana pembangunan 5 tahun itu kan ya dulu gitu kan, tapi sekarang kan namanya ada juga RPG, ND, kan itu kan era-eranya sekarang gitu kan, era yang mungkin bahasanya saja yang berbeda, pengucapannya yang berbeda, tapi mungkin konsepnya sebenarnya sama. Yang sudah dibuat oleh Permendagri per tahun 2004 ini, dan itu menyempurnakan aturan-aturan yang sudah dibuat di tahun 2016 kalau tidak salah, 2016, dan itu sudah pernah mengatur bagaimana harusnya desa itu membuat laporan, membuat catatan. Syukur-syukur kalau ada program aplikasi yang terkomputerisasi, mungkin itu adalah media atau alat yang bisa digunakan untuk mempublikasikan apa yang sumber daya yang dimiliki oleh desa. Ya, Kemendagri itu pada intinya adalah ingin bermaksud supaya bisa mengamankan aset desa. Jadi sesuatu yang berharga itu harusnya dijaga, dipelihara, diamankan gitu kan. Kalau kita bisa kebun saya kira kalau dipelihara, dijaga itu juga merupakan aset yang bisa dikelola. Atau mungkin kalau kita punya gudang atau kita punya pendopo misalnya untuk digunakan, itu saya kira itu adalah aset yang berharga yang bisa digunakan oleh masyarakat desa setempat ataupun mungkin masyarakat di sekitar desa. Bapak Ibu, barusan adalah pemaparan singkat oleh Pak Dr. Muhammad Gowon. Jika ada yang ingin didiskusikan, ya silakan. Ada? Boleh, silakan. Karena kan tadi ada menggunakan, sudah ada SIPADES ya? Iya, Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa. Ya, sudah ini ya, sudah terkomputerisasi. Silakan, Bapak. Saya tanya, Pak. Aset itu termasuk jalan, parit, musola, dan anak-anak khususnya muda-muda. Karena Pak, kalau anak-anak ini kan tamat SMA dia kan mau masuk menjadi. Ini kan aset kami nih. Bagaimana Pak? Apa bisa dipermudah? Ada prioritas. Nah, jadi kami mohon, itu kan termasuk aset kami Pak.
bangsa loh, bangsa khususnya daerah Indonesia. Nah, jadi termasuk tadi jalan. Nah, jalan-jalan ini sudah, apakah di desa kita ini sudah dicatat termasuk aksesnya, jalan, parit, masjid, musola? Karena kan itu sudah umum Pak sifatnya. Apakah itu termasuk aset? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam konteks akuntansi, jadi saya kembali lagi ke akuntansi. Akuntansi itu sebenarnya itu catatan hal-hal mengenai aset. Jadi aset itu bisa uang, aset lancar, jadi bisa piutang, itu tagihan kita ke pihak luar. Jadi misalnya kita punya tagihan pada pihak luar, itu termasuk aset. Kemudian juga ada klasifikasinya harta atau harta tetap atau aset tetap. Itu seperti gedung atau kantor, fasilitas jalan, jembatan, kemudian paret, masjid, ya pokoknya segala macam yang fisik ya. Jadi mungkin sesuatu yang kelihatan dan bisa digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Saya kira itu merupakan bentuk dari aktiva tetap atau aktiva yang berwujud atau aktiva yang sesuatu yang nyata, kelihatan. Nah, kalau kita bawah lagi itu ada aset tidak tetap. Jadi maksudnya aset yang tidak berwujud. Jadi mungkin kalau yang tidak berwujud itu mungkin dulu orang-orang dulu mungkin sudah membangun ini, sudah berjerih payah, sudah mengorbankan jiwa raga, sudah mengorbankan harta. Itu mungkin sesuatu yang dinilai secara uang bahwa itu adalah sesuatu yang ada tapi tidak kelihatan. Jadi mungkin ini kan dulu tidak ada. Kemudian saya kira ada orang-orang yang dulu mungkin membangun mungkin ada bangunan di sini gitu kan. Itu kan sesuatu yang upaya yang sudah dilakukan dan kalau kita dalam akuntansi itu kan harus dinilai dengan uang. Jadi mungkin itu yang saya maksud dengan harta di sini ya, dimaksud dengan aset di sini. Nah, kalau kita bicara mengenai anak-anak gitu kan, ini sebenarnya konteksnya konteks sumber daya manusia. Jadi anak-anak itu mungkin klasifikasi di dalam kekayaan itu sebenarnya tidak masuk di dalam laporan neraca pemerintah desa. Jadi mungkin kalau saya melihatnya itu tidak bisa dimasukkan di dalam laporan neraca. Jadi mungkin anak-anak, jadi mungkin kita mau membiayai anak-anak gitu kan, kita mau menyekolahkan anak-anak di sekolah misalnya, di sekolah. Nah, itu bukan masuk dalam neraca. Tapi kalau di dalam laporan keuangan itu bisa kita masukkan dalam laporan laba rugi atau misalnya dalam laporan anggaran. Jadi mungkin kalau dalam konteks laporan keuangan dalam akuntansi sebenarnya biaya yang kita keluarkan untuk menyekolahkan anak-anak. Jadi mungkin desa ini punya program untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah di sekitar kantor ini. Nah, uangnya dari mana? Uangnya itu kan uang milik, misalnya desa ini punya uang, punya dana. Nah, itu yang bisa masuk dalam laporan keuangan. Jadi mungkin kalau misalnya per tahun ada dana sekian yang perlu dicatat. Jadi mungkin yang boleh sekolah, yang boleh ikut mendapat beasiswa dari desa itu adalah anak-anak asli dari daerah sini. Nah, itu yang mungkin bisa diklasikan masuk ke dalam anggaran desa gitu. Jadi mungkin kalau kita bicara dalam konteks akuntansi, maka biaya yang dikeluarkan untuk beasiswa anak-anak sekolah itu yang masuk ke dalam laporan anggaran, namanya laporan anggaran desa. Kalau memang itu belum dibuat, saya kira itu bisa dibuat gitu. Rata-rata per tahun anak-anak itu tes di sini semua. Tapi tidak ada satu pun yang lolos. Mungkin karena kemampuan dia. Maksud saya, menurut Tamila, saya kan anak saya nggak ada sebenarnya yang mau sekolah masuk situ. Cuma saya memikirkan anak-anak sekitar sini. Kami minta 5 orang aja untuk masuk situ tanpa prioritas. Prioritas seperti ya kasih contohnya aja macam orang Papua begitu jauh deh bisa masuk sini, banyak jauh sini, ada juga tes. Nah, jadi maksud saya pribadi ini lah, kami tidak perlu gitu. Jadi macam mana usahakan kami minta 5 orang aja Pak, 1 tahun. Itu masuk dia, itu masuk prioritas. Artinya
anak negeri, anak khusus sekitar lingkungan Unjar. Nah itu tolong Bapak sampaikan ke rektor atau apa di lokasi mahasiswa anak apa siswanya tolong. Jadi kalau dari apalagi kami mau mintaannya kami mau buat perdes, bisa kita bikin perdes, kita mohon. Sampai sekian. Iya, saya ikut menanggapi ya Pak. Betul, maksud Bapak mungkin secara logika yang dari jauh-jauh aja diterima di Unjar. Sementara ini Universitas Jambi yang notabene ada di wilayah desa Mendalu Indah gitu ya, tidak diterima ketika masuk. Nah, ya mungkin yang bisa kami lakukan, yang bisa kami jalankan adalah nanti membuat surat rekomendasi dari hasil pelaksanaan pengabdian ini, masukan-masukan dari Bapak Ibu, kemudian nanti akan ditandatangani dan diketahui oleh kepala desa. Itu nanti akan kami bawa gitu ya kepada pengelola yang ada di Unjar gitu, agar nanti bisa, atau nanti kalau misalnya memungkinkan mungkin kita bisa duduk bersama dengan yang bisa mengambil keputusan di Universitas Jambi gitu. Itu nanti kami diskusikan dulu dengan adanya kegiatan ini. Karena nanti setelah kegiatan ini kami membuat laporan, kemudian membuat rekomendasi, mendiskusikan, kemudian kami ada alur-alurnya. Kalau penelitian dan pengabdian itu di bawah LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Setelah kegiatan ini kami melaporkannya kepada LPPM. LPPM punya atasan, rektor, wakil rektor, rektor gitu ya. Kami nanti akan merekomendasikan kalau memang seperti itu bagus ya Pak ya. Kemudian akan kami rekomendasikan kepada LPPM. LPPM tentu nanti berjenjang lagi ke atas gitu. Nah nanti kita rekomendasikan juga agar bisa duduk bersama, artinya nanti Bapak bisa menyampaikan perwakilan mungkin dari desa ini, terutama Bapak bisa menyampaikan langsung, mungkin bisa didata. Desa harus punya data dulu, misalnya 3 tahun terakhir saja, misalnya anak yang lulusan SMA yang potensinya misalnya tahun depan berapa orang gitu, kemudian berapa orang nanti ya kita coba dulu ya Pak, seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sarankan. Yang penting nanti ada diskusi dulu bersama, kemudian akan didudukkan bersama. Saya rasa bisa ya kalau misalnya ada yang menyampaikan. Mungkin selama ini belum ada yang menyampaikan sampai tembus langsung menemui Pak Rektor gitu. 2 tahun belakang saya sudah ikut masalahnya. Ya. Cuma nggak ada anggapan. Iya. Nah, lebih baik ya nanti seperti itu, karena memang yang mengambil keputusan itu nanti ada berjenjang. Kalau memang nanti ada masukan tentu melalui proses gitu ya Pak. Tidak misalnya sekarang kita rekomendasi kemudian tidak, karena harus berjenjang dulu, kemudian nanti mungkin akan didiskusikan di tingkat universitas dan sebagainya. Tapi saya rasa bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pemateri dan seluruh peserta yang hadir di acara pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak Universitas Jambi ini, yang mana kecil apa sebut nama, gedang apa sebut gelarnya. Untuk masalah manajemen aset, manajemen artinya pengelolaan aset itu sendiri, apa yang kita punya. Nah, berbicara tentang aset, Desa Mendalu Indah itu sendiri merupakan desa pemekaran pada tahun 2011. Desa pemekaran dari desa induk yaitu Desa Mendalu Darat. Dalam hal ini ada beberapa aset yang pada waktu itu sebelum terjadinya pemecahan desa merupakan aset dari Desa Induk Mendalu Darat yang letaknya itu sendiri berada di Desa Mendalu Indah. Pertanyaan saya, bagaimana kita melakukan pengelolaan itu? Satu. Yang kedua, apakah aset tersebut bisa kita miliki dan bisa kita kelola, atau yang bisa memiliki dan mengelolanya adalah Desa Induk tadi, Desa Mendalu Darat sebelum dilakukannya pemekaran seperti itu. Salah satu contohnya adalah tanah koperasi yang dimiliki Desa Mendalu Darat pada waktu itu. Itu kurang lebih sekitar 80
seperti itu. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mungkin ada kata yang kurang berkenan, tergeser waktu naik, tersenggol waktu turun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai aset desa yang mungkin dulu ini kan masuk dari wilayah Mendalo Darat. Jadi mungkin ini kan pecahan dari Mendalo Darat. Jadi Mendalo Darat mungkin jauh lebih luas dari sini artinya, itu kan. Kalau kita sebenarnya kalau alamat Unja itu kan kita masih pakai Unja itu Mendalo Darat, walaupun sebenarnya kalau kita lihat di peta sebenarnya Mendalo Indah. Kalau kita menggunakan desa gitu, tapi kalau menggunakan nama kecamatan kan tidak ada Mendalo Darat sebenarnya, Jaluko gitu kan. Jadi ya jadi mungkin kalau dalam konteks wilayah sebenarnya kita ini Mendalo Indah gitu. Kalau Unja itu Mendalo Indah bukan Mendalo Darat gitu kan. Tapi biasanya kita menyebut Mendalo Darat karena itu kita menggunakan hulu. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan yang kata-kata sekarang itu pasti Mendalo Indah gitu. Nah, jadi mungkin kalau ada masalah mengenai aset yang dulu sebenarnya itu dimiliki oleh Mendalo Indah, tapi karena sekarang Mendalo Darat, tapi karena sekarang desa ini Mendalo Indah itu sudah punya otorisasi sendiri, sudah habis sendiri, artinya kalau secara kewilayahan tanah yang berada di wilayah Mendalo Indah jelas itu milik sini, milik Mendalo Indah. Tapi mungkin kalau gedung fasilitas mungkin itu dulu adalah fasilitas milik desa Mendalo Darat, tapi sebenarnya itu dikelola oleh orang yang mungkin masih orang yang sekarang bekerja di atau yang berstatus sebagai aparatur desa Mendalo Indah. Jadi saya kira itu yang mungkin bisa menjadi masalah gitu kan. Apakah itu fasilitas itu harusnya dikelola oleh Mendalo Indah, apakah itu masih aset milik dari Mendalo Darat, itu yang mungkin menjadi masalah kalau memang itu mungkin karakter orangnya ingin mempermasalahkan itu. Tapi ada juga yang mungkin orang tidak peduli, hendak kasih itu tidak kau aku gitu. Bila aku lah yang ngurusnya bukan urusan kau gitu kan. Jadi istilahnya ya kalau istilah karakter pribadi orangnya gitu kan. Kalau memang kepala desanya mungkin agak istilahnya keras, otoriter, mungkin karena mungkin dia hartanya banyak, itu kan mungkin dia punya anu juga gitu kan. Itu kan mungkin kalau dia ada keturunan orang kaya gitu kan. Jadi kalau dia kebetulan dipilih ditunjuk sebagai kepala desa, mungkin karakter pribadi itu kan terbawa-bawa gitu kan. Jadi mungkin karena dia mungkin orang kaya lamo, terus kebetulan dia diangkat menjadi kepala desa, mungkin karakter pribadinya itu akan terbawa-bawa gitu kan. Jadi mungkin walaupun sebenarnya dia kan hanya tugasnya mengelola saja gitu kan. Jadi mungkin hartanya ya bisa saja orang lain mempergunakan gitu kan. Tapi mungkin ya karakter yang mungkin orang pribadi yang mungkin seperti keras, tapi mungkin dia ya mungkin begitulah cara dia gitu kan. Itu Ya, kalau masalah tanah juga Pak. Kosong. Ya, tanah kosong Pak, ada bangunan. Kalau tanah kosong mungkin secara kewilayahan tadi ya Pak ya, kalau memang masuknya ke wilayah Mendalo Indah ya, nah itu masuk ke Mendalo Indah mungkin nanti bisa tapi kalau misalnya masuknya di wilayah Mendalo Darat, karena kan dulu pecahan dari Mendalo Darat gitu, mungkin nanti bisa diskusi dengan pendekatan personal dengan Mendalo Daratnya gitu. Karena kan nanti ketika Mendalo Darat melaporkan kan itu tempatnya ada di Mendalo Indah ya. Nah, nanti mungkin bisa dirundingkan lagi secara baik-baik. Sebenarnya masalah komunikasi ya, itu permasalahannya di komunikasi. Kalau memang bisa dikomunikasikan, dirundingkan, kemudian ditelusur memang sejarahnya seperti apa, kan perlu penelusuran itu, apakah dia sudah dibakar atau belum, kemudian dulu milik siapa, karena kan nanti juga terkait dengan surat menyuratnya ya Pak. Ya semua mau beli tapi tidak mau beli karena tanah dia kami. Nah sementara itu tanah itu Mendalo Darat kan, bisa kita bagi dua kan bagi dua. Kan masalah. Jadi Saya yakin segala permasalahan ada solusinya gitu ya. Nah,
diselesaikan dengan cara komunikasi. Dulu sudah kenapa saya, cuman orang itu udah terus sekarang gitu aja sudah saya belum begini sudah pernah. Ya, saya kira kalau misalnya ada kasus seperti yang tadi, mungkin tanah itu di wilayah Mendalo darat yang dulu mungkin itu sudah dikelola oleh desa, aparatur desa gitu. Jadi mungkin karena kebetulan tanah itu pemerintahan desa itu dimekarkan. Jadi kan kalau kita bicara dalam hal desa ini, mungkin ini kan pemekaran, daerah pemekaran. Walaupun sebenarnya wilayah tidak bertambah, tapi mekar itu kan artinya mekar itu kan wilayahnya itu juga, tapi sistemnya yang mekar itu kan sistemnya ya kan. Kalau wilayahnya kan tetap itu juga, tapi mungkin mekar itu dikelola oleh orang-orang yang baru-baru gitu kan, orang-orang yang mungkin yang masih relatif masih baru, mungkin ya itu yang disebut mekar itu. Jadi mungkin bagaimana mengelola aset desa itu tentu saja kebijakan orang yang dipercaya untuk mengelola aset itu. Jadi dana koperasi itu seingat saya kebetulan di tahun 90 itu dulu dibentuk koperasi, kemudian koperasi itu ingat saya dulu bergerak di bidang rekening pembayaran listrik. Kemudian berkembang dengan adanya anggota dan punya uang simpanan wajib yang saat itu bisa dibelikan tanah. Nah, setelah itu koperasi dengan adanya waktu jadi pengurus itu bisa bertukar-tukar. Nah, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi semuanya kalau menurut saya agak beda tipis. Jadi yang saya tahu tanah itu seingat saya tanah itu 7 tubuh. Nah, maka saya bilang dari beda tipis. Nah, kemudian dengan bergesernya pertukaran pengurus, kemudian dan alhamdulillah sampai saat ini semenjak mulai dari pemekaran itu pengurus-pengurus itu semua sudah tidak ada Pak. Dan sekarang yang saya dengar itu keberadaan daripada tanah itu sertifikatnya itu sekarang tidak tahu Pak di mana. Itu masalahnya. Nah, jadi seingat saya dulu pertama itu ketuanya itu kalau salah itu Pak Nunhan Effendi. Apa mungkin tahu? Nah, almarhum dan alhamdulillah sudah meninggal. Nah, memang kita itu kan akan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya diganti lagi dengan Pak Edi Purwono. Alhamdulillah sudah dulu kita semua. Dosen fakultas hukum. Nah, kemudian berkembang lagi, saya dengar lagi sampai ada kepengurusannya waktu itu Pak Adi Ismail. Alhamdulillah sudah juga dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi semenjak kemudian ada lagi Pak Sutrisno itu kadus menurut Indah waktu itu juga sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semenjak kepengurusan itu semua sudah tidak ada dan di keberadaan dari sertifikat itu pun sehingga saat ini tidak tahu di mana Pak. Nah, kemudian waktu itu cerita-cerita dari kepengurusan yang periode itu kan tidak ada lagi. Kemudian pernah bercerita waktu itu coba tanyakan dengan Rijal, itu mantan orang BBM. Emang setahu saya dulu dia pengerjaannya, tapi entah memang dari orang sudah dikasih duit atau gimana saya tidak tahu hingga sekarang pun tidak ada ceritanya. Nah, jadi masalah tanah itu kalau menurut saya itulah suratnya itu tidak tahu. Nah, kalau nanti dijual siapa yang beli? Nah, itu makanya kalau menurut saya tadi sebenarnya tanya juga tadi pertanyaan sudah ditanyakan dia bagaimana cara mengurusnya dengan adanya tanah yang saat ini suratnya tidak tahu. Nah, itu tolong nanti para narasumber tolong dijelaskan. Kemudian yang berikutnya Pak, saya tanyakan, Unja ini sebenarnya berada di Menara Indah. Apakah Unja ini bisa dikatakan aset atau tidak? Dengan untuk
desa Melinda. Itu. Jadi kalau sampai nanti bisa dikatakan aset Melinda, lalu bagi kami yang ada di sini dan masyarakat yang di sini, kira-kira apa yang bisa diberikan atau yang didapat dari unja ini? Karena Pak, setahu saya kebetulan dari kecil di sini, unja ini kalau mau ini mau itu, yang mungkin diundang ya Pak. Tapi diundang itu ceritanya sebatas selesai kayak seperti ini selesai. Terus saya ingatkan lagi, sebelum bangun gedung yang baru ini, dulu itu diundang di kecamatan. Itu yang datang ke desa Melinda, Mandaluara, termasuk rumah gajah. Nah, jadi dampaknya itu waktu itu dijelaskan. Tapi setelah selesai dari ruangan balik sampai saat ini pun tidak ada ceritanya. Nah itu, jangankan kok yang bagus-bagus Pak, yang kulit bangunan itu sendiri orang saja tidak masuk, tidak bisa Pak. Apalagi tidak masuk kerja unja Pak. Nah, jadi itulah. Jadi pada saat ini maka saya katakan apa Unjani juga punya aset kan. Seandainya nanti bisa, bagaimana kami ini Pak, mungkin kalau kami atau saat ini tidak lah, untuk putra-putranya, untuk anak-anak berikutnya, bagaimana masuk kuliahnya kalau bisa apa yang dikatakan Pak Hakim itu benar. Karena Pak Hakim ini mantan daripada sopir Unjani Pak. Mantan ya? Iya. Dulu sopir Unjani Pak. Nah dia sendiri tidak sampai jadi pegawai sama sekali. Nah itu. Jadi itu bagus Pak. Kemudian yang berikutnya Pak, seandainya nanti anak-anak bisa yang diterima dengan bantuan, kemudian bagaimana lagi dengan untuk apakah bisa anak-anak sini sebagai mungkin tidak 1, 2, 3 ya sebagai kecil jadi karyawan kerja. Jadi sapam tanpa apa pun tidak apa. Nah itu harapan. Kemudian yang berikutnya Pak, yang tidak saya tanyakan, aset ini bisa dicari atau ditambang atau macam-macam Pak untuk mempunyai kebanyakan aset. Sebenarnya jadi terkait dengan yang tadi anak-anak secara logika masuk logika. Kalau saran saya selain nanti kita berikan rekomendasi yang dari dalam, dari internal, mungkin dari perangkat desa atau dari desa juga jemput bola. Jemput bola artinya ada juga surat ataupun nanti minta audiensi dengan minta pertemuan. Jangan nunggu dari Unja untuk mengundang sini, jangan. Sekarang zamannya kita yang jemput bola. Ya, kita yang jemput bola artinya karena Universitas Jambi masuk ke dalam wilayahnya Mendalu Indah, tentu ada beberapa yang diajukan gitu, yang kami ajukan. Nah itu harus jelas Pak, harus jelas poin-poinnya, harus jelas poin 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian minta audiensi, artinya minta untuk pertemuan langsung kalau bisa yang pertemuannya dengan ibu-ibu desa Mendalu Indah agar perekonomian setiap keluarga akan lebih baik. Nah di sini mungkin kami langsung saja mungkin UMKM-nya kebanyakan dari ibu-ibu, yaitu dari kue ibu ya. Nah jadi tadi saya lihat sendiri Bapak dosen membawa kue kotak sendiri. Jadi di sini dengan kerjasama, maksudnya ada kerjasama antara ibu-ibu Mendalu Indah dengan pihak Unja. Di saat ada kegiatan mungkin bisa bekerja sama dengan pihak ibu-ibu desa Mendalu Indah, dan yang tujuannya yaitu peningkatan perekonomian khususnya ibu-ibu desa Mendalu Indah. Kenapa kita kalau ada di desa kita yang terdekat, kenapa kita harus ke tempat yang dulu waktu awal-awal itu saya lihat website itu kan ada BUMDes. Nah di situ kan ada kalau nggak salah ulang tahun, tapi kalau nasi bungkus, nasi kotak nggak ada, makanya saya sudahlah itu saya cari di luar banget gitu kan. Itu sebenarnya dulu waktu saya sebelum mana kan sudah saya lihat, jadi mungkin ya saya tidak tanya langsung ke sini apakah ini menyediakan apa misalnya kue-kue atau apa, kan tidak saya tanyakan langsung, tapi ya itu kan hanya melihat dari
program aplikasi BUMDes aplikasi itu tadi. Jadi dan itu juga tidak langsung direspon. Saya kan jadi menunggu karena kebetulan di depan Unja ini ada misalnya ada toko kue, ya saya langsung aja gitu kan. Terus itu juga ya nasi bungkus ada di depan. Ya sudah. Itu atas nama siapa? UMKM, atas nama UMKM atau ibu-ibu PKK atau BUMDes? Jadi ini perlu, karena gini Bu, sekarang ini di Unja itu lagi butuh yang namanya PKS, perjanjian kerjasama. Dari Unja itu butuh setiap prodi, program studi di Unja itu dalam jangka waktu 1 tahun itu ada penilaiannya dari Kemendikbud. Harus ada yang namanya perjanjian kerjasama, entah itu dengan desa atau instansi lain. Ini sebenarnya bisa digunakan oleh, misalnya tadi makanya saya nanya, BUMDes atau desa atau atas nama UMKM Desa Mendalu Indah. Karena ini harus jelas, karena nanti di poin perjanjian kerjasama misalnya dengan Desa Mendalu Indah, dengan BUMDes Mendalu Indah, dengan UMKM Mendalu Indah, atau dengan kelompok wanita misalnya Mendalu Indah, itu harus jelas dulu. Karena apa? Poin itu nanti spesifik, misalnya untuk kue, penyaluran menyediakan kue, nasi kotak dan sebagainya, itu bisa dimasukkan ke dalam poin kerjasama tadi. Setiap kegiatan yang dilaksanakan, misalnya Ibu minta Universitas Jambi secara umum untuk mengacu ke, misalnya tadi harus jelas dulu gitu. Itu ada sama tadi dengan yang tadi yang diajukan, saya baru ingat, bisa dituangkan di perjanjian kerjasama juga, karena Unja itu lagi butuh itu. Memang itu yang dikejar sekarang ini oleh Unja. Saya tahu betul karena itu ada indikator kinerja, salah satu indikator kinerja utama baik fakultas maupun universitas. Nama saya Sunarji, kasih pemerintahan Desa Mendalu Indah. Aslinya wilayah Mendalu Indah itu 502 hektar. 100 hektar itu ada di Unja. 100 hektar itu ada di Unja. Kami hanya kebagian 402 hektar. Jadi sebanyak itu aset. Itu alhamdulillah. Kalau yang Ibu sebutkan tadi bahwasanya aset Unja masih Mendalu Darat itu kemarin saya mengantarkan PBB atas nama Universitas Jambi, ada 2 lembar, itu sudah nama Desa Mendalu Indah. Tapi kebanyakan kan kami lewat setiap pagi sore itu, setiap kantor-kantor itu masih ada di situ beralamat Desa Mendalu Darat. Nah, jadi kami kepengennya dengan melalui pelatihan manajemen aset yang diselenggarakan oleh LP2M Universitas Jambi, kami kepengennya aset yang ada di Unja itu catat sebagai aset Desa Mendalu Indah. Mungkin manusianya ataupun pengelolaannya jauh daripada kami. Sudah tahu komputer, sudah tahu website, itu sudah lama. Tapi kenapa setelah masuk ke Mendalu Indah kok tidak jadi Mendalu Indah? Sedangkan kita sudah menyampaikan setiap kali ada pelaksanaan pengabdian masyarakat, Warek 2, berada di Warek 2. Nah, itu kami sebenarnya punya. Kalau toh kami mungkin yang belum kami jalankan, itu Bapak Kepala Desa datang ke Rektor ke Unja, atau Ketua BPD belum datang ke Rektor Unja untuk datang ke situ, mungkin bisa duduk bersama. Nah, itu yang belum kita laksanakan. Kita sebagai perangkat mungkin bisa hanya mendorong, tapi kalau untuk melaksanakan, kalau kami wakil-wakil dan digubris, gitu kan? Jadi kami sekali lagi minta kepada ibu sekalian, Bapak, mungkin Bapak ketuanya Pak, untuk mengenai aset. Kami ini lagi ada catatan aset yang sampai ke BPS itu potensi desa. Jadi kami mau nyatat aset yang ada di Unja itu, kami ragu-ragu.
milik kami atau tidak? Nah, jadi benar yang dikatakan Pak Toha tadi. Kalau aset kami, berarti kami harus mencatat. Tapi dari Uya itu belum pernah sama sekali mengakui bahwasanya itu ada di wilayah Kendal. Ya, betul tadi yang Bapak bilang, kepala desa, kemudian nanti kepala desa, nanti siapa? Oke, nanti saya bersedia untuk memfasilitasi. Artinya Ibu suratnya sudah ada, sudah kami masukkan. Kemudian nanti saya follow up, nanti saya yang akan bantu untuk menelusurinya. Kapan kira-kira untuk pelaksanaan audiensi? Apalagi tadi kenal dengan Pak Depisa itu lebih bagus, Pak. Mantan DPD kami, Bu. Itu lebih bagus. Sekarang WR2. 2012 sampai dengan 2017. Nah, Bismillah gitu. Pak Depisa, apalagi melalui Pak Depisa tinggal nggak usah pakai surat, tinggal bilang Pak Rektor, nih kami mau adakan pertemuan, udah langsung Pak, udah pasti itu Pak. Tinggal Pak Rektor punya waktunya kapan, itu udah pasti itu. Kalau melalui Pak Depisa langsung, saya sarankan lebih baik menghubungi beliau langsung. Kami ini bisa, kalau Pak Depisa saya yakin nggak pakai surat pun bisa gitu, bisa. Nggak pakai surat pun bisa, karena kalau saya kan di dosen biasa, bukan dosen dengan tugas tambahan. Kalau Pak Depisa tadi dosen sekaligus tugas tambahan wakil rektor dan anggota yang lainnya dan tim mahasiswa. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Dan tidak sampai di sini saja, tentu nanti kita terus akan berkomunikasi ya Pak ya, Ibu ya. Kiranya nanti ada yang perlu didiskusikan, silahkan. Saya pribadi terbuka gitu. Saya lebih senang, kalau saya akan sangat senang kalau misalnya bisa membantu gitu dan bisa memberikan sedikit ilmu saya gitu yang bisa diterapkan untuk desa ini. Baik, ingin saya sampaikan. Iya. Baik, ada serah terima surat ya dari tim pengabdian bahwa sudah melaksanakan pelaksanaan pengabdian kepada Bapak Sekretaris Desa Mendalu Indah. Kami serahkan surat pernyataan bahwa kami sudah melakukan kegiatan pengabdian di desa.